Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Piping Eka Marendra, Rama Fauzi, Tri Bayu Saputra, dan Minda Nuryani. Sini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen strategik. Materi yang akan kami bahas yaitu analisis SWOT pada PT Pertamina Persero. Teori analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang terdiri dari analisis lingkungan mikro yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan analisis lingkungan makro yang bertujuan untuk mengetahui peluang dan ancaman bagi perusahaan. Januari 2016. Jadi intinya analisis SWOT adalah membandingkan antara faktor eksternal perusahaan yaitu peluang atau opportunity dan ancaman atau threat dengan faktor internalnya yaitu kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Selanjutnya faktor analisis SWOT. Ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah semua faktor yang berasal dari luar perusahaan atau ancaman dan peluang dan berpengaruh terhadap performa perusahaan tersebut. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Adapun beberapa hal yang merupakan bagian faktor eksternal adalah tren bisnis, budaya masyarakat, sosial politik dan ideologi, kondisi perekonomian suatu negara, peraturan dan kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Lalu kemudian ada beberapa hal yang merupakan bagian dari faktor internal, yaitu sumber daya keuangan yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, properti teknologi terkini, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, kemampuan pemasaran yang baik, dan kemampuan distribusi yang baik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Winda Nuryani. Profil PT Pertamina Persero. Perusahaan PT Pertamina Persero Tbk merupakan salah satu perusahaan negara yang menguasai sektor penting atau vital di Indonesia. Hal ini dikarenakan PT Pertamina Persero Tbk bertanggung jawab memenuhi kuota bahan bakar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain itu, PT Pertamina Persero juga sangat bergantung pada pemerintah karena BBM yang merupakan hajat hidup orang banyak benar-benar harus dikelola dengan sebaik mungkin. Pertamina dulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau nama resminya PT Pertamina Persero adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun, dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun. Visi, misi, dan strategi perusahaan. Visi merupakan tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau di masa depan, sedangkan misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi tersebut. A. Strength atau kekuatan. Kekuatan internal pada PT Pertamina Persero. Yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Produk dari PT Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional, di antaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. Yang kedua, memiliki pelayanan yang baik. Bentuk pelayanan
sudah dapat mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia di PT Pertamina merupakan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Selain itu, pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan dunia bisnis banyak diikuti oleh para karyawan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya. Yang keempat, pengalaman di bidang migas. Pertamina sudah bergerak di bidang migas di Indonesia sejak tahun 1968. Dengan pengalaman yang cukup lama di bidang migas, faktor ini dapat menjadi salah satu nilai tambah pengalaman dan pengakuan dari dunia internasional. Berhubungan dengan dunia migas menjadikan Pertamina cukup disegani di bidang migas. Yang kelima, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Teknologi informasi di Pertamina sudah terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Dengan adanya divisi SBTI, Indonesia ini menunjukkan adanya kepedulian yang cukup tinggi dari pihak manajemen untuk mengembangkan teknologi informasi. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan internal pada PT Pertamina Persero. 1. Kurangnya modal. Kendala Pertamina saat ini adalah kekurangannya modal dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga pihak manajemen membangun kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan tersebut. Yang kedua, masalah birokrasi yang menghambat kinerja. Birokrasi yang terlalu rumit menghambat proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak waktu yang terbuang untuk menjalankan suatu keputusan. Yang ketiga, penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Sumber daya manusia di PT Pertamina banyak yang penempatan dan penggunaannya tidak maksimal sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang keempat, jumlah armada yang kurang. Peningkatan permintaan pasar yang membutuhkan arus distribusi barang yang tinggi dapat terhambat dengan kurangnya jumlah armada pengangkut barang yang ada sekarang ini. Yang kelima, ketergantungan pasokan pada satu pemasok. Sehingga apabila terjadi keterlambatan pasokan, produk akan mengganggu operasional perusahaan. Selanjutnya, C. Opportunities atau peluang. Peluang eksternal pada PT Pertamina Persero. 1. Pasar bisnis yang masih tinggi. Penggunaan migas yang merupakan salah satu kebutuhan pokok dunia saat ini membuat permintaan akan produk ini tetap tinggi, walaupun terjadi gejolak harga. Yang kedua, harga jual yang murah. Pertamina dapat menjual BBM dengan harga murah karena pemanfaatan dari subsidi pemerintah. Hal ini dapat menggunakan Pertamina sebagai salah satu kesempatan untuk menguasai pasar migas di Indonesia. Yang ketiga, sumber daya migas yang masih cukup tinggi. Sumber cadangan migas yang tersedia di Indonesia masih cukup banyak yang belum tereksplorasi. Cadangan minyak ini dapat digunakan Pertamina untuk meningkatkan penjualan dalam memenuhi permintaan pasar. Yang keempat, produk dengan nilai oktan tinggi yang menghasilkan pembakaran yang lebih bersih atau non-subsidi yang bisa jadi menggantikan dominasi penjualan premium. 5. Sebagai pemimpin dalam pasar bahan bakar minyak BBM, PT Pertamina Persero memiliki kesempatan untuk mengubah pelayanan yang kurang baik dan mengubah image yang tertancap di benak konsumennya, menjadikan konsumennya menjadi konsumen yang memiliki loyalitas tinggi pada PT Pertamina Persero. Selanjutnya D. Threats atau ancaman. Ancaman eksternal pada PT Pertamina Persero. 1. Masuknya pihak swasta yang untuk beroperasi di bidang non-BBM. Dengan masuknya pihak swasta yang bergerak di bidang non-BBM, cakupan pasar Pertamina dalam hal non-BBM seperti oli menjadi berkurang. Hal ini menjadikan pendapatan Pertamina menjadi berkurang. Yang kedua, makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di Indonesia kadang mempunyai dana dan peralatan yang lebih bagus dibanding Pertamina. Hal ini menyebabkan lahan minyak mentah yang kaya akan cadangan minyak akhirnya dikelola oleh pihak swasta. Yang ketiga, pengaruh intervensi. Dikarenakan Pertamina merupakan perusahaan multi internasional, maka adanya pengaruh-pengaruh intervensi di dalam tubuh Pertamina
khususnya pada posisi manajemen strategis seperti Dewan Komisaris. Intervensi ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Yang keempat, pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, perusahaan asing yang bergerak di bidang migas diperbolehkan untuk memasarkan hasil produknya di wilayah Indonesia. Hal ini meningkatkan persaingan bisnis yang ketat. Yang kelima, image bahwa produk yang ditawarkan kompetitor, Shell atau Petronas, memiliki tingkat kualitas yang lebih baik menjadikan ketertarikan konsumen untuk berganti produk konsumsi. Selanjutnya, analisis SWOT menentukan strategi pemasaran PT Pertamina Persero. Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian, menerapkannya dalam gambar metrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Metrik SWOT, EPAS atau IPAS. Kekuatan S, produk berkualitas tinggi, pelayanan yang baik, SDM yang handal, pengalaman di bidang migas, penggunaan teknologi informasi yang terperinci. Kelemahan W, kurangnya modal, masalah birokrasi yang menghambat kinerja, penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan, jumlah armada yang kurang, hanya fokus pada satu pemasok. Peluang dalam kurung O, pasar bisnis yang masih tinggi, harga jual yang murah, sumber daya migas yang tinggi, pemimpin dalam pasar BBM. Strategi dalam kurung SO, meningkatkan sistem teknologi dan informasi untuk memenangkan kompetisi bersaing, menjaga kualitas dan harga tetap seimbang agar menjadi pemimpin pasar. Strategi dalam kurung WO, mendapatkan teknologi baru untuk mengikuti perkembangan zaman, meminimalisasi birokrasi, mengubah image dari para konsumen bahwa produk pesaing memiliki kualitas yang lebih baik. Ancaman dalam kurung T, masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM, pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas, pengaruh intervensi pasar bebas, persaingan dalam pasar. Strategi dalam kurung ST, menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan guna memperkuat brand image di masyarakat, memaksimalkan sumber daya untuk menghadapi pesaing lain. Strategi dalam kurung WT, mendapatkan teknologi yang baru untuk mengikuti perkembangan zaman, meminimalisasi birokrasi, mengubah image dari para konsumen bahwa produk pesaing memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya yaitu masuk ke kesimpulan. 1. Dengan analisis SWOT, perusahaan dapat menentukan alternatif strategi pemasaran yang harus dilakukan dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman. 2. Alternatif strategi yang didapatkan dari hasil pengolahan data menggunakan metrik SWOT, yaitu meningkatkan sistem teknologi, penempatan karyawan yang sesuai dengan kemampuan, menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan agar memperkuat brand image di masyarakat, serta memaksimalkan sumber daya untuk menghadapi pesaing lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi analisis SWOT pada perusahaan PT Pertamina Persero. Kurang lebihnya kami memohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.